Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Hakim Alamsyah dengan awalan NIM 22 dan akhiran NIM 162. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan. Di sini terdapat langkah pertama, yaitu connect the host to the router. Itu bagaimana menyambungkan host ke router. Pertama-tama, kalian siapkan satu buah router. Kalian bisa klik di sini, network device, lalu terdapat banyak pilihan router. Saya menggunakan 1941. Lalu kalian klik end device, yaitu ada PC, laptop, server, dan printer. Yaitu kalian bisa klik PC, lalu klik di sini, klik PC lagi, dan kalian klik di sebelah sini. Untuk menyambungkan dua buah komputer ke router, kalian membutuhkan membutuhkan dua kabel, yaitu copper strike torque. Kalian klik di sini, kalian klik di PC, lalu pilih fast ethernet 0, kalian sambungkan ke router dan pilih gigabit ethernet 0. PC2 juga seperti itu, kalian klik copper strike torque, kalian klik ke PC-nya, fast ethernet 0, dan kalian sambungkan ke router. Pilih gigabit ethernet 0. For host, plug one end of the Ethernet patch cable into port of the router. Di sini host A sudah tersambung dengan router, dan plug the other end Ethernet patch cable into the network port on the computer. Di sini juga sudah. Langkah yang kedua ini juga sudah. Terus langkah yang ketiga yaitu for host B, plug one end of the Ethernet patch cable into port 2 on the back of the router. Di sini host B sudah tersambung dengan router. Lalu for host B, plug the other end of the Ethernet patch cable into the network port on the computer. Di sini juga sudah. Lalu plug in the power cable of the router is not already plugged in. Pastikan lagi apakah router sudah menyala atau tidak. Kalian bisa klik 2 kali di bagian routernya, dan di sini terdapat tombol I dan 0. Kalian bisa pastikan jika sudah berwarna hijau maka sudah menyala. Di sini karena sudah berwarna hijau maka sudah menyala. Pastikan juga komputer apakah menyala. Di sini sudah menyala. USB juga sudah menyala. Baik, langkah selanjutnya yaitu set host and NIC to user DHCP. Kita perhatikan langsung ke komputer. Di sini terdapat langkah pertama yaitu klik control panel, lalu network and sharing center. Kita cari control panel. Lalu klik network and sharing center. Lalu klik change adapter setting. Di sini kalian klik properties. Di langkah C ini ada in the Internet status window, select properties. Di sini sudah terdapat Internet status window, kita klik properties. Lalu terdapat pertanyaan yaitu in the Internet properties window, what is the name or the number of the NIC in the connect using? Di sini terdapat di kolom connect using terdapat nama yaitu Qualcomm Atheros HCA61X4A wireless network adapter di sebelah sini. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu
What are items listed in this column? Use the following item field update to app address. Di sini kalian bisa menggunakan Internet Protocol version 4 TCP IPv4 dan juga Internet Protocol version 6 TCP IPv6. Jadi sudah. Lalu langkah selanjutnya, select Internet Protocol version 4 and klik Properties. Kita pilih Internet Protocol version, klik 2 kali. Lalu selanjutnya Internet Protocol version 4 TCP IPv4 Properties window verify obtain and app address automatically is selected. Jika di tampilan kalian masih use the following IP address, kalian bisa klik obtain and app address automatically. Lalu selanjutnya yaitu select the obtain DNS server address automatically radio button. If this not already select, klik OK to continue. Jika pengaturan kalian masih use the following DNS server address, maka kalian bisa klik di obtain DNS server address automatically. Jika sudah, maka klik OK dan klik OK untuk menutup Ethernet Properties atau Ethernet Status Window. Baik, selanjutnya yaitu step ketiga, yaitu record host as IP address information. Check the legs on the back of the NEC. The legs will blink when there is network activity. Yang kedua yaitu open command prompt, buka window dan prompt enter ipconfig all. Jadi sebelumnya kalian harus menyambungkan PC 1 ke PC yang kedua menggunakan router. Kalian harus mengatur IP configuration dari PC 1, yaitu memiliki IP address itu 192.168.13.1 dan subnet max-nya yaitu 255.255.0. Di bagian subnet max ini akan terisi otomatis jika kita mengklik tab atau enter. Lalu default gateway-nya kita bisa mengisi 192.168.13 dan .2. Diusahakan ini dari kedua ini harus berbeda antara default gateway dengan IP address-nya. Lalu di sini DNS servernya diisi 8.8.8.8. Lalu klik auto config. Di sini saya menggunakan IP address yang statik. Selanjutnya yaitu di PC2 juga mengatur IP configuration-nya. Di sini saya menggunakan IP statik yaitu dengan IP address-nya itu 192.168.10.1 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Dan default gateway-nya berbeda dari IP address-nya yaitu 192.168.10.2. Di sini DNS servernya juga sama yang seperti PC1 yaitu 8.8.8.8. Lalu klik auto config. Lalu kalian bisa mengatur routernya. Klik di config dan gigabit internet 0. Kalian jangan lupa untuk menyalakan port statusnya di mode on. Lalu IP address-nya kalian bisa mengisi yang seperti gateway-nya yaitu 192.168.13.2 dan klik tab lalu akan otomatis subnet-nya akan terisi. Di gigabit internet 1 juga sama, kalian jangan lupa untuk menyalakan klik on-nya. Lalu IP address-nya yaitu berbeda dari PC yang kedua yaitu 192.168.10.2. Dan jika kalian klik tab akan subnet mask-nya akan terisi yaitu 255.255.255.0. Lalu kita akan mencoba ping antara PC1 ke PC2. Kalian klik yang PC, klik 2 kali. Kalian klik command prompt.
Kalian klik kalian bisa klik link, yaitu IP address-nya yang PC2 192.168.10.1. Jika sudah seperti ini, maka antara ping PC1 dengan PC2 sudah sukses. Lalu kalian juga bisa mengeceknya dengan menggunakan add symbol ini. Klik. Di sini successful. Lalu di sini terdapat pertanyaan, what is the IP address of the computer? Di sini saya menggunakan ifconfig all-nya yang berada di soal, yaitu 192.168.1.173. Di sini di bagian ini, ya ini. Lalu di what is the subnet mask of the computer, di mana subnet mask-nya di sini yaitu sama 255.255.255. Lalu di sini what is the default gateway of the computer? Default komputernya itu 192.168.1. yaitu ini default gateway. Nah, lalu what are the DNS server for the computer? Itu sama 192.168.1.1 sama seperti yang atasnya. Yaitu di sini apa? What is the MAC address of the computer? Ini 08.0027 AF71CB. Lalu apakah DHCP berhasil diaktifkan? Yaitu yes, DHCP telah diaktifkan. What is the IP address of the DHCP server? IP address dari DHCP servernya itu yaitu 192.168.1.1. Sama seperti default DNS servernya ini, ya ini 192.168.1.1. What the list obtained? Di sini telah aktif itu Senin 10 Desember 2018 7.27 AM, dan list on what does the list expire, di sininya itu Monday Desember 10 2018 8.27 AM. Jika kalian ingin ifconfig all di Cisco Packet Tracer, kalian bisa klik 2 kali, klik command prompt, lalu ifconfig all, maka ifconfig all-nya akan terisi. Di sini ada IP address, subnet mask, default gateway, DNS server, DHCP server, DHCP v6 client. Baik, selanjutnya yaitu step keempat, record host B is if update information. Yang pertama yaitu login to host B using an account with administrative privilege, ensure the obtain an IP address automatically, and the obtain DNS server's address automatically radio button or select. Terus langkah yang kedua yaitu open a command prompt window at the prompt enter ifconfig all. Jadi kita ke PC yang kedua atau host B-nya, klik 2 kali, lalu kalian klik command prompt, kalian di sini klik ketik ifconfig all, maka akan terisi, maka akan ditampilkan dari IP address-nya dari host B. Lalu kita jawab pertanyaan what is the IP address of the computer, yaitu yang ini 192.168.10.1.
Lalu yang nomor 2, what is the subnet mask of the computer? Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu what is the default gateway of the computer? Default gateway-nya yaitu 192.168.10.2, yaitu what are the DNS server for the computer? DNS servernya yaitu 8.8.8.8. What is the IP address of the DHCP server? Itu apa IP address dari DHCP server? Yaitu yang ini 0.0.0.0. Baik, selanjutnya yaitu step kelima, yaitu set static IP address information. Open a command prompt window at the prompt enter ping address for host B. Jadi kita akan mencoba ping host B itu sendiri. Yaitu langkah pertama, kalian bisa klik 2 kali, lalu play that scope, lalu klik command prompt. Kalian ping dari IP addressnya host B, yaitu 192.168.10.10.1. Jika tampilannya seperti ini, maka ping sudah berhasil. Baik, langkah selanjutnya yaitu step ke-6, yaitu verify connectivity. Itu pertanyaannya yaitu from host B, type ping IP address for host A. Jadi kita akan mencoba ping dari host B ke host A. Kalian klik 2 kali dan klik command prompt, lalu kita klikkan ipconfig-nya. Kita ketik ping, yaitu IP addressnya dari host A 192.168.13.1. Enter. Jika tampilannya seperti ini, maka ping sudah berhasil. Lalu selanjutnya yaitu from host A, typing IP address for host B. Jadi dari host A ke host B. Mari kita coba ping, yaitu command prompt. Kita ketikkan ping 192.168.10.1. Lalu kalian klik enter. Jika tampilannya seperti ini, maka ping antara from A ke B sudah berhasil dan sebaliknya host B ke A sudah berhasil. Baik, selanjutnya yaitu lab configures a wireless network. In this lab, you will configure basic settings on wireless router and connect PC router wirelessly. Di sini recommended equipment-nya itu yang pertama ada siapkan PC, lalu di sini wireless router, saya di sini menggunakan WRT 300N. Di sini Ethernet patch kabel, kita membutuhkan kabel copper strike through. Di sini tidak harus menggunakan 2 PC karena di sini instruksinya hanya 1. Lalu part 1 ruang untuk wireless router. Langkah pertama yaitu connect the computer to the router. Di sini saya menggunakan IP address-nya itu 192.168.0.1. Dan static mask-nya itu 255.255.255. Router name-nya itu ini WRT 300N. DHCP service setting information-nya 192.168.10.100 dan maximum number of user-nya itu 50. Default router access-nya untuk username-nya ada admin dan password-nya itu admin. Assignment SSID itu saya menggunakan WR1, untuk nama SSD-nya WR1 net.
Lalu di sini langkah kedua itu plug in the power for the wireless router, boot to computer and log in as administrator. Di sini plug power router, connect the computer one of Ethernet ports on the wireless router with an Ethernet patch. Sini nyalakan terlebih dahulu komputer. Matikan terlebih dahulu PC. If prompted by the set network location window, select public network. Please close the exit the network public location public. By the set location window, set public network. Please. Di sini open command prompt at setting if config determine the IP address. Untuk mengetahui IP addressnya kita bisa ke PC, lalu ke desktop, command prompt, kita ketik ipconfig. Nah, di sini ipconfig-nya itu IP address-nya itu 192.168.0.100 dan subnet max-nya itu 255.255.255.0. Dan default gateway-nya ini 192.168.0.1 sama seperti di command prompt. Lalu yang step kedua itu login into router, open Microsoft Edge or their web browser, and enter the IP address of your default gateway in the address field and then press enter. In the Windows Security Windows, and enter administrative user credential provided by your instructor. Kalian di sini klik silang, lalu kalian pergi ke web browser untuk mengetahui Windows Security. Lalu masukkan default gateway-nya itu 192.168.0.1. Kalian klik go. Sini username dan passwordnya itu admin, bawahnya admin. Klik OK. Nah, di sini sudah masuk ke Windows Security Windows. Lalu kita pastikan terlebih dahulu IP address-nya yaitu 192.168.0.1. Subnet max-nya itu 255.255.255. Router name-nya routernya kita buat WRT. Your SSD-nya itu WR 1 net. Ini steps 2 sudah selesai. Jika sudah, kalian klik save settings. Setting are successful. Baik, selanjutnya yaitu part 2, configure basic wireless setting. Langkah pertama yaitu konfigurasi SSID. Kalian bisa klik PC dan akan masuk di menu wireless board dan router. Di sini kalian klik di menu wireless, lalu network name SSID-nya kalian ganti dengan sesuai ketentuan yang ada di atas, yaitu WR1 net. Jika sudah, kalian klik save settings.
Lalu langkah kedua yaitu configure wireless security. Di sini kalian masuk ke bagian router, lalu di GUI masuk ke security, wireless security. Kalian klik bagian ini AES, lalu enter paraphrase dan password yang sudah ditentukan yaitu Cisco 456. Jika sudah, kalian klik save settings. Lalu langkah ketiga yaitu konfigurasi DHCP setting. Kalian di sini masuk ke PC, lalu masuk ke web browser. Kalian di sini jadikan static IP terlebih dahulu agar bisa mengatur internet IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Ini 192.168.1.1, subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya itu 192.168.1.1. Jika sudah, kalian klik save settings. Lalu yang keempat yaitu change the default administrative password. Kalian masuk lagi web browser 192.168.1. Di sini rubah password yaitu Cisco 123 dan re-enter to confirm-nya itu Cisco 123 juga. Jika sudah selesai, kalian klik save setting. Lalu langkah yang kelima itu connect wireless client. Klik start, enter wireless, select change Wi-Fi setting in Wi-Fi setting window, klik show available network. Di sini kalian masuk ke bagian command prompt. Lalu kalian ketikkan ipconfig. Di sini computer IP information-nya yaitu IP address-nya itu 192.168.0.100 dan subnet mask-nya itu 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.0.1. Di bagian part keempat ini connect and access point optional, jadi saya melewatinya saja. Selanjutnya yaitu lab configure firewall settings. Di sini kita membutuhkan yaitu Windows Computer with, yaitu kita membutuhkan satu PC, wireless router satu buah, dan Ethernet patch cable. Part 1 yaitu log into the wireless router. Langkah pertama yaitu connect the computer to the router. Di sini sudah saya konekkan, jadi IP address-nya yaitu
Sini IP address-nya itu 192.168.0.1 dan subnet mask-nya saya menggunakan 255.255 dan router name-nya yaitu WRT300N dan DHCP server setting information-nya itu 192.168.10.100 dan maksimum number of user-nya 50 dan default router access username-nya itu admin dan password-nya itu admin. SSID di sini saya buat WR1net sama seperti tadi. Di sini plug in the power over the wireless router. Di sini sudah menyala dan sudah menyambung kepada routernya. Connect the computer to one of the Ethernet ports on the wireless router with an Ethernet patch. Sini juga sudah terpasang. Lalu open command prompt and typing ipconfig determine IP address of the default gateway which should be the IP address of your wireless router. If it is necessary to renew the IP address, jadi kita masuk ke PC, lalu kita ke desktop. Di sini default gateway-nya itu 192.1.0. Di sini kurang 100. Sini sudah. Lalu langkah kedua yaitu login to the router. Open Microsoft Edge atau buka web browser. Kita membuka web browser saja. Lalu kita masuk ke web browser, kita ketikkan 192.168.0.1. Kita masukkan username. Kita klik OK. Nah, di sini berhasil login. In the Windows Security, Windows Administrative is provided by your instructor. Sini sudah berhasil, maka step 2 sudah terpenuhi. Sini sudah diisi ya, address-nya dan default gateway-nya. Maka sudah. Baik, part kedua yaitu konfigurasi firewall setting. Nah, di sini langkah pertama yaitu konfigurasi MAC filtering. Langkah pertama, the MAC filtering setting if available is generally enable MAC filtering. Jadi kita masuk ke sini. Ke wireless MAC filter. Di sini enable MAC filtering. Di sini sudah saya enable. Lalu Denny are our success for the listed MAC address. Nah, di sini kalian klik yang prevent page listed below from accessing the wireless network. Di sini tambahkan MAC address to the MAC filter list. Tambahkan MAC address di MAC address list. Saya menggunakan MAC address yang ini. Kalian bisa mencarinya dari ipconfig all di command prompt PC kalian. Jika sudah, kalian klik Save Settings. Lalu step yang kedua yaitu konfigurasi DMS. Di sini the DMS setting if available generally associated with the advanced. Kalian klik enable DMS. Kalian pergi ke application and gaming. Lalu ada DMS, kalian klik DMS. Jika sebelumnya disable, kalian bisa enable. Lalu IP address-nya saya masukkannya 192.168.0.1.
Jika sudah, kalian save settings. Lalu langkah yang ketiga, single port forwarding. The single port forwarding setting, if available, is generally associated with the application or game. Enable single port forwarding and input the desired application, internal and external ports, protocol line, and address. Kalian naik sini terdapat single port forwarding, kalian klik. Lalu di sini application name, kalian bisa menambahkan FTP, Telnet, SMTP, dan lainnya. Lalu di sini kalian enable ketiganya. Misal ini jadi 2, ini 4, ini 5. Jika sudah, kalian save settings. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.